dalam dadaku ada kamu, di hatiku tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Oh kekasihku, bimbinglah aku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasratmu, hasratku di dadaku. Ada cinta, ada hasratmu, ada senyummu, ada kumismu, ada kupingmu. Pap, ini lagu kayaknya perlu ditambahin. Di dadaku, di inimu, di kepalaku, lihat dong. Wih, Ada apaku nih. dari Bali ya? Nggak Bali. ngajak-ngajak ke Bali. Itu dapat oleh-oleh dari Bali? Yang dipakai di kepala kayaknya buat percaya diri makin bertambah ya. Itu aku memang kelihatan banyak yang bilang tadi kalau aku pakai ini lebih gantengku naik hampir 100%. Ya kan? Lu bayangin. Dari Terus intinya kok ke Bali nggak ngajak-ngajak? ini bukan Bali, Oh, Poppy. salah ya? Salah besar kamu itu. Aduh, gimana sih? Terus dari mana? Dari ya kan tebak-tebak. Madura, apa itu? Madura, Cara tambah Sapi. jauh. Bukan ya? Bukan. Ini dari mana? Kamu nggak tahu sih. Dari Purwakarta. Oh, Purwakarta ada Purwakarta. khasnya juga itu. Oh iya. Yang ikat-ikat di atas Bukan kepala. hanya sate maringgi doang. Nah, itu saya senengnya sate Ya, maringgi. pasti kan kok maringgi. Datuk Maringgi itu. Sate maringgi. Sate maringgi, Sate sate maringgi. Ya, itu enak tuh ya di dekat apa tol itu ya. Itu enak Di banget. hutan-hutan, Itu khas, makanya ada kan. kecapnya, terus satenya, dagingnya enak banget. Aduh, kalau ngomongin makanan. Nah ya itu, terus kita kesananya ada daerah Sadang, daerah ke Purwakarta, bupatinya teman kita. Nah. Aku dikasih ini. Jadi ceritanya. siapa nih tamu istimewa kita kali ini? Bupati dari dari Purwakarta tadi. Oke, Kenal nggak? Namanya tahu nggak? yang bupatinya di bawa Bali, sate Bali? marangi nggak ya? Ya, mudah-mudahan aja. Tanya aja sendiri. Pak siapa nih namanya, Pak? Namanya Pak Haji Dedi Mulyadi. Oh, Pak Dedi Mulyadi. Panggil Kang aja. Saya masih panggil Kang nggak muda, apa-apa ya? masih muda. Kalau emang. itu Kang, Kalau ini kayak kakek siapa nih? kita AA nih. AA boleh, Kang boleh. Mana Kita Pak tunggu aja, Dedinya? kita mau kesini dia. Sampurasuna. Sampurasuna. Itu artinya apa tuh? Rampe. Sampurasuna. Siapanya? Aduh, rampe. Rampe. Tambah ganteng aja. Pak Dedi. Oh, dia dulu yang disalami dong, bukan sini. Kalau laki-laki normal salaman sama perempuan dulu. Ladies first, ladies first, ladies first. Monggo, Pak. Alhamdulillah, Kak. Saya baru seumur hidup ketemu sama manusia yang sesempurna ini. Alhamdulillah. Ini ngomong asli apa palsu ya? Asli. Gak ada kepentingannya toh. Oh. Ini apa tulisannya, ini apa dia? Dangyang Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Ya. Artinya Artinya kewibawaan hadir dari hati yang teguh dengan pendiriannya. Wis. luar biasa. Wibawa dong, wibawa. Kalau aku nggak ada bakat, kita mah cengengesan aja. Wibawa kan nggak mesti dengan sikap yang seperti tentara. Nggak perlu jaim. Bisa seperti pelawak, Nggak konsisten pada lawakannya, mengkritik yang salah, meluruskan yang baik, wibawa akan naik. begitu. Begitu ya. Ya. Nah kita nggak ngomong wibawa, ini ngomong potensi daerah dari Langsung aja nih ya. Purwakarta tuh yang apa juga aja ada sih? kewibawaannya tersendiri tuh. Nah, udah langsung tanya Bob. Tadi nanya terus, kita nggak ngerti, Makanya tanya nih, lagi Kang yang ngerti Dedi, deh. kita taunya Ya. kan satenya Kan yang Dedi, paling nah. terkenal seantero se-Indonesia Ya. begitu. Selain itu ada apa lagi potensinya di situ? Selain itu kita memiliki danau Jatiluhur, kita memiliki danau Cirata, kita memiliki situ Wanayasa, situ Cikumpai, Ya. situ Cibeber, situ Cisaat, situ Kertamukar, Karangmukti. Banyak sekali. Kita punya gunung tingkat panjat tebing yang terbaik di Indonesia, namanya Gunung Parang.
Gunung Bongkok. Baru tahu ya. Nah, itu kan. Terbaik di Indonesia itu, Pak. Iya, Indonesia. Katanya di dunia malah orang bilang. Terbaik dalam arti apa itu untuk ukuran? Tingkat panjatannya sangat sempurna. Oh, sudutannya apa Ya, itu segala sudutannya macam sangat ya. sempurna. Mau coba naik ke atas kemudian menjatuhkan diri. Dulu kan Mapala, mahasiswa pecinta alam Dulu, ya. tapi sekarang udah veteran soalnya udah gampang encok nih sekarang. Oh iya. Nggak bisa tuh loh. Ya kamu lah anak muda, Oh, iya. kita kan Boleh udah nanti agak saya sepuh Pak kita ini. coba itu Iya. naik ke gunung. Pak Bupati juga suka. Suka. Anu, Tapi hike. sampai sedikit, turun lagi nggak kuat. Dikit lagi ya, cuma untuk syarat aja ya kan. Terus apa lagi tuh? Jadi ada apa tebing untuk Situ-situ, panjat tebing ada yang gunung, terbaik. ada Kemudian waduk. ada keanekaragaman makanan. Ya kita kan punya sate Marangi, terus punya sate Cirende, terus ada kemudian punya ayam goreng, Ada manisan- sambal manisan hejo, itu apa? ada manisan palawanayasa, Nah, itu saya suka itu. ada colenak, pala. ada peyem bendul. Ingat Apa? peyem, Peyem bener itu apa? peyem tape Tape dari singkong. Iya, iya, tahu. Dibuatnya di desa Bendul. di Desa Bendul. Iya, desa Sukatani. Itu yang di pinggir-pinggir jalan itu. Ya, itu dari situ. Oh. Namanya peyem bendul. Peyem bendul. Selalu saya Ya, pasti. ya, peyem Pasti bendul saya itu borong harum, di situ. kayak peyem puan. Iya ya gitu ya. Penyempuan beda. Harum. Iya, iya, yang Saya dimakan. selalu ya. Ini peyem ya, ini Sama, peyem. saya memperlakukannya sama dengan Ya, sama. peyempuan. Nah, Harum. itu kalau beli Gitu, itu. Jadi ya kan? saya pegang dulu kira-kira mana yang paling bisa untuk hari ini enggak. Iya. Satu besok gitu kan. Iya. Tapi singkongnya emang gede-gede ya. Gede-gede. Hebat itu. Iya. Luar biasa. Dimasukin ke mobil, kemudian mobilnya dihidupin, AC-nya dihidupin, insya Allah mati. Apanya yang mati? Orang yang hidup dalamnya. Gitu ya? Ya dulu pernah ada yang keracunan Habisan gasnya itu kan. oksigen. Oh, karena fermentasi itu. Iya, kurang fermentasinya. gitu. Bahaya dong. Bahaya makanya harus Saya kalau hati-hati. beli nggak tanggung-tanggung saya. Berapa? Sekilo. Oh iya. Ya tanggung-tanggung sekilo. Kalau orang tanggung Sunda tuh beda. Kalau Sunda itu tanggung itu artinya dipikul. Oh. Gitu. Iya, Ah, ya. peyem satanggungan artinya Peyem satanggungan. ya tape satu pikulan. Oh gitu. Terus apa lagi yang lainnya? Yang lainnya kita Pertanyaan tumbuh terus. menjadi daerah yang industri hari ini dengan berbagai kawasan industri yang ada zona, ada kawasan Kota Bukit Indah, ada kawasan industri di Campaka, ada kawasan industri Cibatu, kemudian kawasan industri Babakan Cikau, sekarang lagi dibangun kawasan industri Sukatani. Terus kita punya kerajinan keramik di situ yang sudah mendunia juga. Kerajinan Jadi nggak keramik. hanya Dan ada satu lagi yang Purwakarta yang khas, yang orang nggak punya, manggis. Oh, Manggis dari sana juga. manggis juga dari Khasnya Purwakarta, beda. Pak. Manggis Wanayasa itu, manggis Purwakarta beda dengan manggis di kabupaten lain. Apa dari rasanya? apa Rasanya dari... beda. Jadi kalau yang lain tuh ada manis gitu kan. Kalau sini enggak. Ini manis tapi ada unsur asam. Ada Karena manis, itu di kecut-kecutnya luar negeri sedikit itu ya. disukai rasa itu. Jadi orang tuh kalau sudah manis ada asamnya, keren. Pop dengerin Pop, dengerin maksudnya. Jadi ya. asam dikit nggak apa-apa ya. Manis ada asamnya dikit. Iya. Jadi maksudnya kalau ngomong Belum mandi tuh, gitu Kalau manis terus diabetes. gitu ya. Karena ada asamnya jadi sehat. Oke. Kalau- Gula kadar gulanya turun. Kalau wisata budayanya gitu gimana Kang Deddy? Wisata budayanya kan kita punya festival. Tarian-tarian, nah. Ada tari jaipongan kita yang sudah dikoreografi dan menarik adalah yang ngikutin tari itu sekarang anak muda. Anak SD, SMP, SMA itu sekarang tari jaipongan menjadi sangat digemari dari kursus-kursus ekstrakurikuler sekolah. Ekskulnya ya, Iya, dari ekskulnya sekolah. dan menarik dulu biasanya orang tua sekarang. Dan kalau bicara persoalan suku misalnya sangat diminati oleh keturunan Cina dan keturunan Arab sekarang jaipongan itu. Gitu. Dulu kan jarang gitu. Kenapa? Karena goyangannya sama gitu sama. Ya mungkin artistik ya hari ini karena jaipongan kan sudah mulai dikelola ada Ya. koreografernya. Tertarik begitu ya. Tertarik dengan gitu kan. artistik. Jadi iyalah postur yang seperti ini sangat cocok Iya. untuk nari Oh, jaipongan. iya. Oke. Luar biasa. Nanti saya latihan ke Tingginya Purwakarta, luar biasa. boleh Kamu ya? kan bisa nari kan? Oh iya bisa. Nari Nanti apa mau kamu? latihan dulu. Ini orang orang Minang. Oh, iya. Narinya biasanya Nari lilin apa nari Nari piring? lilin. Yang pecah-pecah terus itu loh Iya, lilinnya. iya. Mas Rio tadi Kang Deddy bilang sebut-sebut ada festival. Festival apa nih yang Oh, menarik? event itu terkenal memang tahunan di sana itu. Ya, kita punya event Ajat Lembur ya. Kalau orang desa itu bilang Ajat Lembur. Kita kemarin menyelenggarakan Festival Asia Pasifik. Festival Asia Pasifik. Iya. Nah, Asia kayak apa itu festival? Baiknya kita minum dulu. Iya. Silakan. Purwakarta juga tehnya terkenal. Kenal, ada juga ada ya? Ada. Di dadaku ada
Simpan wajahmu, tersimpan marahmu, dan juga tangismu. Semakin ku tunggu. Birokrasi itu kan lahir dari rakyat ya. Karena lahir dari rakyatnya, maka pakaiannya harus sesuai dengan rakyatnya. Ingin ku miliki semua yang ada di dirimu, kekasihku. Bimbinglah aku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasratmu, hasratku. Kabupaten Purwakarta adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Letaknya sekitar 80 km sebelah timur Jakarta. Disinilah terletak objek wisata Jatiluhur yang terkenal dengan bendungannya Insinyur Hajuanda. Kini Purwakarta tak lagi sekedar kota di persimpangan. Pembangunan infrastruktur kian merata hingga pelosok desa. Pasokan listrik untuk seluruh masyarakat telah terpenuhi. Pendidikan masyarakatnya pun mengalami peningkatan, ditambah dengan tata pengelolaan lingkungan yang baik. Aspek-aspek ini mampu membuktikan bahwa Purwakarta adalah salah satu kabupaten terbaik di Jawa Barat. Berkabut kelabu, aku semakin ragu, semakin tak tahu. Citra berlalu, meninggalkan satu kenangan yang mungkin berkesan untuk membuka jalan di masa depan sebelum prasangka mengganggu. Ku tahu
Kang Deddy. Ya. Ini dari tadi saya sedang lihatnya itu kok rileks sekali. Iya. Penampilannya ya, Mas. Iya. Berarti kan umumnya kan pakai baju safari, Loh. pakai Gini, birokrasi itu kan lahir dari rakyat ya. Karena lahir dari rakyatnya, maka pakaiannya harus sesuai dengan rakyatnya, dengan kulturnya. Saya menyebut pembangunan itu harus memiliki karakter ya. Karakter itu dia harus bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan matahari. Sehingga melahirkan sistem berpakaian yang selaras dengan hawa udaranya. Kita ini masuk dalam sebuah domain berpikirnya kolonial Belanda ya. Dibuat baju safari. Baju safari yang kita pakai itu sebenarnya baju orang Belanda untuk berburu. Ke hutan. Coba lihat orang Eropa kalau berburu pakai baju yang safari yang kita pakai. Iya, safari Birokrat yang seperti itu. itu. Nah, sekarang gini, Purwakarta udaranya panas, rata-rata suhunya 32 derajat Celcius kalau siang, kecuali yang ke atasnya dingin. Ya. Bayangin kalau saya 32 derajat Celcius pakai baju yang terbuat dari wol. Ya kan, panjang. Harus ke sawah. Waduh. Sehingga di kita itu banyak yang kalau pejabat panen pakai sepatu, pakai baju safari, ya takut padinya nggak jadi. Nggak jadi panen ya. Panennya Ya, panen-panenan. bayangin kalau bajunya sesuai dengan kulturnya, sehingga di ruangannya nggak perlu pakai AC. Iya, iya. Nah, Irit tuh, ini sebenarnya baju yang Anda modifikasi sendiri. Ya, ini orang Sunda itu punya celana namanya pangsi. Pangsi itu pangsi, celananya ya, naik ke atas, Ya. kemudian longgar, dengan tujuan agar langkahnya lebih cepat karena Iya, daerahnya berbukit bisa loncat. Oh, Kalau ada kelapa bisa manjat. Nah, bisa manjat tebing Ya, juga kalau kan itu. dikejar babi hutan bisa naik pohon. Iya. Oh, yang lainnya dimodifikasi. Aduh, kemudian yang ke atasnya orang nyebutnya baju kampret ya. Baju kan. Iya, baju kampret, longgar juga. Baju Jadi saya koko, ya. saya enak betul gitu kan. Saya rapat di DPR, nggak usah susah ganti-ganti baju, pakai ini Udah itu aja ya. Ini Jadi, aja. Ini punya berapa style yang kayak gini nih? Ya, adalah Yang 33. Oh, banyak. Warnanya cuma 2, hitam Setiap sama hari putih. ganti Ini ya, apa Pak, ini ya? tas? Ini Ini tas apa yang nih? biasa, ini kaneron yang Kayak biasa tas- dipakai orang Baduy. Tas Baduy kan? Nah, Ya, betul. orang Baduy. Tapi Purwakarta nggak ada tas kayak gini. Enggak ada yang bikin, ini Baduy yang Harus punya. disuruh bikin kayak begini. Suruh nanti cara suruh bikin. Tapi ada yang bisa, yang udah mulai bisa buat ada. Seluruhnya produksi dalam Nah, negeri ini. ini yang jadi Popi tadi salah paham. Ini nih, jelasin, tolong jelasin. Nah, Apa nih? ini Dikira ikat. Bali nih katanya. Ikat. Ini ikat. Ada falsafahnya. Cing caring cing page kancing, set saring set page ikat. Apa itu, Pak? Cing caring cing page kancing, sesungguhnya kekuatan manusia ada pada hatinya. Lambangnya pakai kancing, makanya harus kuat hatinya, harus teguh. Ya kan? Iya, Set iya, saring iya. set page ikat, kekuatan manusia ada dalam pikirannya. Sehingga yang disebut dengan manusia adalah orang yang sudah bisa mensenyawakan pikiran dengan hati. Oh, keren. Yin and yang, Oh, ya, masculine ya. and feminine. Gitu tuh, Mas Wahyu. Keren Pikiran kan? dan hati disatukan. Pinter nih. Oke. Sekarang umur berapa sih baru? 43. 43 coba baru 43. Masih Ini muda ya? awal-awal di birokrasi atau di politik tahun berapa? Politik umur 27, anggota DPRD kabupaten, Ah. 30 wakil bupati. Terus nyalon bupati lagi. Pengalaman nyalon bupati Pak lagi. Deddy Gak tahu nih ke ya. depan nyalon apa, gak Di tahu. birokrat. Calon Sudah. arang. Tapi udah terkenal ya. Pengalamannya Pak Layak Deddy. lah ini. Nanti aduh naik-naik terus lah sampai gubernur sampai presiden berikutnya ya. Wes, Mudah-mudahan nanti ya. kita Jokowi Amin, doain amin. Pak Jokowinya sukses, sehingga Pak Jokowi menjadi tauladan bagi bupati wali kota. Dia berhasil dari wali kota menjadi presiden, nanti ada bupati yang jadi presiden. Ini pakai gini nih apa nih maksudnya nih? Ini bunga agar kita mendengar yang harum-harum. Ini ditanam oleh diri saya sendiri depan kantor. Kamboja nih. Iya, kan harum tuh disimpan di sini. Ya, didengar yang Biar bagus-bagus. pendengaran kita itu mendengar yang harum-harum. Siliwangi. Oh, sili Sili angsa, sili asi, sili asu. Sesuatu yang mewangi sampai ke telinga kita dan meresap di hati. Minum teh. Minum teh kemudian. Ngomong-ngomong festival nih tadi festival. Ya. Menarik, Gimana, menariknya Pak? apa? Menariknya. Ini pinter ngomong. Iya. Tapi mudah-mudahan kerjanya juga pinter. Wah Kita lihat ya. ya, silahkan dilihat ke Purwakarta. Coba. Jadi Apa tanya? festival yang menarik tadi ada berapa Ya. negara yang diundang waktu itu, Iya, Pak? festival. Saya sejak jabat itu bikin festival. Yang pertama festival Tatar Sunda. Tatar Ya kan, Sunda. Jawa Barat lah ya. Yang kedua festival Nusantara. Yang ketiga festival ASEAN. Yang keempat festival Asia Pasifik. Asia Pasifik. Tujuannya adalah membangun kekuatan spirit kebudayaan menjadi sistem dalam pembangunan. Karena selama ini kita memahami kebudayaan itu menjadi program kerja. Bukan kebudayaan itu adalah spirit dari seluruh pengambilan keputusan negara itu harus berbasis kebudayaan. Iya. Karena negara kita negara Pancasila. Pancasila itu adalah nilainya nilai kebudayaan bangsa. Sehingga orang Sunda harus kuat nilai kesundaannya.
Orang Jawa harus kuat nilai Jawanya, tapi semuanya dalam rangkaian Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja yang ditampilkan, Pak? Yang ditampilkan kalau dari Jawa Barat kita ada 10 kabupaten kota, termasuk Purwakarta ada beberapa. Kemudian yang dari Nusantara ada 10 provinsi, kemudian dari negara-negara sahabat ada 11 negara sahabat yang ikut. Dan kebanyakan tari ya, tari dan hasil kreasi anak-anak muda di Jawa Barat. Purwakarta misalnya kita punya Genye, gerakan nyere. Itu sebuah rombongan kesenian yang kayak ogoh-ogoh yang terbuat dari sapu lidi. Nah, gitu kan. Kemudian kita juga punya kemarin itu adalah festival cetok, caping. Yang bulat tuh yang dari bambu ya, gitu kan. Kita berhasil memecahkan rekor muri, ada 52.850 orang menggunakan caping pada waktu itu. Dengan sebuah spirit bahwa saya orang Sunda itu falsafahnya ada di bambu. Sehingga falsafah ketuhanannya adalah congo nyurup kana puhu. Artinya bambu itu bersenyawa dari ujung sampai ke ujungnya. Nah, pemimpin dalam kaidah Sunda itu disebutnya pupuhu. Nah, pupuhu itu berasal dari kalimat untuk bambu yang paling bawah. Nah, bambu yang paling bawah itu dipupuhu. Jadi kalau ada binatang buas yang ganggu, pupuhu yang jagain. Kalau ada mobil ditanjakan mundur, pupuhu itu yang ganjel. Gitu loh. Kemudian kalau ada kolamu diambil sama orang, ditutup sama congo yang ujung-ujungnya sama rakyat jelata ini loh, gitu loh. Kalau ada jeng-jeng mau jeng-jeng roboh, ya itu pakai tali. Atau dijual ke bandar lebih dulu. Itu bisa main festival budaya Asia Pasifik. Namanya keren banget. Pemilang Cahaya Purwakarta ya kalau tidak salah. Festival Asia Pasifik kemarin adalah Purwakarta Jaya di Buana. Yang Kemilau Cahaya itu yang kemarin, yang Kemilau Cahaya baru saja yang kemarin. Iya. Jadi beda festivalnya ini ya, banyak festival sekali. ini adalah Purwakarta Jaya di Buana, bahwa saya ingin menyampaikan pada semua. Ketika kita berkomunikasi, membangun hubungan bilateral dengan bangsa lain, ketika ngomong ekonomi, kita menjadi sub dari mereka. Ekonomi kita belum apa. Ketika kita ngomong politik, kita dianggap berguru pada mereka. Tetapi kalau kita ngomong kebudayaan, kita lebih kaya dari mereka. Yang berguru pada mereka tidak punya makhluk yang seperti ini. Negara kita punya. Betul. Memang Mereka tidak punya ini, teh Pak. seperti Harus ini. dibudayakan. Mari kita minum. Ayo Bob, minum Bob. Citra biru, citra hayalku, membawaku ke alam yang semu, berkabut kelabu. Aku semakin ragu, semakin tak tahu. Citra biru datang berlalu. Sehingga saya katakan pembangunan berkarakter. Kalau pendidikannya daerah pertanian, ajarkan anak-anaknya pertanian. Yang mungkin berkesan untuk membuka jalan di masa depan sebelum prasangka mengganggu. Ku tahu mimpi tak selalu berubah menjadi satu kenyataan yang indah. Ku
Aduh. Kayaknya seru banget nih ngobrolnya nih. Asik. Asik betul. Mas Wahyu Inilah, sama Kang kayak- Dedi. Iya. Kayaknya ada yang ketemu nih, soulmate. Ketemu nih. enggak? Kita sama-sama pencipta lagu. Oh, pencipta Iya, lagu. dan saya lagu apa? Mas Wahyu lagu apa nih? Kalau saya lagunya ada lah. Lagu- Keroncong ya? Keroncong apa? Asal goblek. Saya tuh kagum loh. Ada profesor yang profesinya ya pelawak, ya kemudian juga bisa jadi moderator, jadi narasumber, jadi host, luar biasa. Ya, Ganteng loh, gitu ya. Luar biasa. jangan kesini kesono dong sekarang gantian. Udah bikin lagu berapa? Adalah 72 lagu Judul lagu. dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Termasuk ada lagu judulnya Papua. Surga di tanah Surga di Papua. tanah Papua. Ya. Itu lagu saya yang buat saya sambil saya menangis ketika saya mengagumi Papua. Oh. Begitu indahnya ya. Udah dialbumin nggak itu? Lagi disusun albumnya sekarang. Ayo susun indie. Iya. Album indie. Ayo kita serius, mau nanya apa? Ya, ini pendidikan dah. Iya. Kita ngomongin pendidikan nih. Pendidikan gimana dulu ada 9 tahun Ya, SD. pendidikan itu kan begini loh. Kita ini salah dalam membangun paradigma pendidikan. Pendidikan kita ini dianggap menjadi formal sekolah. Sehingga sekolah menjadi harapan bagi dunia pendidikan Indonesia. Sedangkan sekolahnya hanya melakukan pengajaran, tidak melakukan pembelajaran. Orang tertunduk pada buku, guru-guru tertunduk pada buku, murid tertunduk pada buku. Ketika keluar real di sekolah, buku itu tidak membantu perkembangan dirinya. Sehingga saya katakan pembangunan berkarakter. Kalau pendidikannya daerah pertanian, ajarkan anak-anaknya pertanian, tinggalkan ruang kelas, pergi ke sawah, nanam padi, pergi ke kebun, nanam sengon. Dari awal Dari dikenalin, awal dia dikenalin. terintegrasi dengan lingkungannya. Iya, Ke iya, depan terdidik menjadi orang-orang yang bisa mengaktualisasikan seluruh sumber daya lingkungannya, tidak menjadi TKI terus. Yang ada terus bukunya berat-berat lagi Oh, berat bawahnya tuh, aduh. oh, begitu. Nah, saya termasuk yang sekarang bikin aturan. Guru tidak boleh mengajar dengan membawa buku ke ruang kelasnya. Tapi guru harus mengajar berdasarkan nalar yang ada dalam pikiran dan hatinya. Sehingga guru menjadi panduan ilmu. Sekarang bukan guru panduan ilmu, buku. Sehingga guru sekarang menjadi marketingnya percetakan. Wah, itu dahsyat. Itu bahaya, Titipan, itu namanya begitu ya. kapitalisasi pendidikan, berbahaya itu. Kalau di Jadi Purwakarta kalau udah gimana? percetakan proyek lagi jadinya. Proyek. Aduh, Lahirnya pengadaan anak-anak lagi. percetak, lahirnya anak-anak dicetak akhirnya. Dicetak ini kayak batako, ini bata merah, kan nggak bagus. Tapi pendidikan. dasarnya gurunya juga harus dari buku juga. Nah, bukunya menjadi literatur dia, Iya. sumbernya harus banyak. Kemudian dia sampaikan berdasarkan nalar ilmu yang dia miliki. Sehingga kita kan pernah kebudayaan kita kan dari luar tuh dulu. Iya, Tapi oleh tokoh-tokoh kita diinternalisasi kemudian disampaikan sesuai dengan bahasa kultur. Tuh, Pak Bupati juga melarang ada kantin-kantin di sekolah itu Nggak kenapa tuh? boleh, karena sekolah itu pendidikan. Karena sekolah itu pendidikan, maka makanannya harus makanan terdidik. Makanan yang terdidik itu makanan yang dibuatkan oleh ibunya di rumah. Sehingga bekal ada gitu ya, hubungan Pak ya? emosional antara ibu dengan anaknya. Ibunya boleh tinggal di rumah, tapi kasih sayangnya hadir lewat makanannya. Jadi nggak boleh ada kantin di sekolah. Ini kita disindir nih, Pok. Ya kan? Kita mikirnya kita kasih duit, noceng, makanlah di sana. Ya, Ya di kan? kantin. Kalau anak-anak terus Goceng. makanan yang pabrikan atau makanan yang kantinan, yang dorongan terus, Ya. kasih sayang ibunya tidak ngalir. Nanti yang ada adalah materialisme. Segala sesuatu diukur dengan uang. Kasih sayang nggak bisa ditukar dengan uang. Betul, betul. Kalau biaya pendidikan gimana Pak? Di Pendidikan di Purwakarta kita free sampai SMA. Kita SD-nya sudah digabung sama SMP. Sekarang baru 100 SD yang digabung SMP. Tahun depan semua SD gabung dengan SMP. Maksudnya lokalnya itu, Iya, jadi apa namanya, gedungnya ini? Iya, jadi Gedungnya. pendidikan dasar 9 tahun. Jadi kelas 6 naik ke kelas 7 ya di situ, kelas 8 ya di situ, kelas 9 dari situ langsung di situ masuk ke SMA dengan SMK. SMA. Sehingga cepat pendidikan ini sekarang aneh. Perguruan tinggi Pak? Perguruan tinggi kan nggak punya kewenangan pemerintah Iya. daerah. Itu kewenangannya pemerintah pusat. Oh, pemerintah daerah memang punya otoritas Sampai sampai dengan tapi tidak SMA. sampai SMA Itulah saja. makanya bisa di. Iya. Itu ngatur-ngatur gitu tuh dasarnya apa? Perda atau Dasarnya SK ngatur Bupati itu anggaran negara, kan anggaran APBD-nya sudah menjamin. Ada dana stimulus pendidikan dasar, dana stimulus pendidikan menengah. Tapi yang aneh ini ada Nah, satu. apa itu? Pendidikan dasar kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sampai Iya, SMP. sudah ada di anggaran. Nah, aku bikin kelas 7, kelas 8, kelas 9 di satu ini nggak dikasih duit.
Alasannya apa? Alasannya Nomenklaturnya. nomenklaturnya Nah, nggak nomenklaturnya. ada. Selalu nomenklaturnya. Di nomenklaturnya itu ya SMP. SD ya SMP. SD, SMP. Nggak ada SD 9 tahun katanya. Jadi harus dibatasi 6 tahun, Jadi nanti SMP nama 9. itu dari kemudian SD, Ya, kelas saya- 1 jadi kelas 7, Ya. kelas 8, kelas 9. Ya, akhirnya ada. pakai kalimat SMP 1 atap. Akhirnya begitu. Ya tapi nggak ada soal. Tapi tetap aja bisa, nggak ada. bisa turun nggak anggarannya? Enggak. Terus pakai duit siapa? Ya, APBD kabupaten. Waduh, Nggak nggak apa-apa. bener tuh, nggak bener tuh. Kalau untuk rakyat. Nah, bisa dirembes dong. Iya, nanti mudah-mudahan pemerintahan yang baru Ya, tidak mudah-mudahan terkekang ya, lagi Pak. dengan nomenklatur. Negeri ini bukan negeri nomenklatur, tapi negeri pelayanan. Ya memang dari dulu itu birokrasi itu memang penyakitnya di nomenklatur. Alasannya judul. khawatir di Padahal judul. harusnya mulai mengarah pada esensi. Jadi kalau ada input, output, harus outcome dan benefit. Jangan ngomong di input sama output terus, ketinggalan. Nah selain sekolah itu kita juga, saya dengar Pak Bupati juga hobi bola. Ya, Punya sekolah kemarin bola. ada anak-anak yang namanya ASAT, asli ASAT. anak desa. Asli Itu anak anak-anak desa. desa itu kumpul, jadi klub namanya ASAT, ikut kompetisi di tingkat provinsi menang, di tingkat nasional menang, dan nanti berangkat ke Brazil bulan November. Anak-anak itu saya kumpulkan menjadi satu kelas. Berapa orang yang akan Itu berangkat ke Brazil? 12 orang. Itu anak umur berapa itu? Umur di bawah 12 tahun. Nah, mereka satu kelas. Under 12 ya? Namanya Akademi Sepak Bola Jaya Perkasa. Akademi Tapi itu Sepak Bola kelas Jaya 7 dari SMP Negeri 6 6. Purwakarta. Jadi dan ada yang dilewat, dia kelas 5, asalnya naik ke kelas 6. Nah, sekarang karena 2 orang ini harus bergabung, saya lewatin kelas 6-nya langsung kelas 7. Itu akan menjadi bibit-bibit Ronaldinho. Jadi dan mereka fokus nanti sepak Pemain-pemain bola. bola lainnya lagi. Ya kan? Kapan mau berangkat ke Brazil? November. Wah, sebentar lagi itu. Itu duit dari mana juga mau berangkatnya? Ya dibiayai oleh perusahaan yang menyelenggarakan kompetisi. Ada CSR Ada -nya, salah satu CSR. perusahaan kan penyelenggaraan kegiatannya salah satu perusahaan air minum. Sponsornya itu ya? Ya, itu yang Oh, oke. Nah terus apa nih Al? Kesehatan nih penting. Ya, saya nggak bisa nggak mau Kalau nyebut masyarakat kesehatan. sakit gimana, Pak? Pengobatan. Gitu, Oh, pengobatan. Jadi kita ini salah. Duh, dinas kesehatan, departemen kesehatan yang diurusnya obat sama alat kesehatan sama alkes, alat pengobatan. Aku ganti namanya. Sekarang Apa itu? Puskesmas aku ganti kalimatnya Balai Pengobatan Desa, Balai Pengobatan tingkat Balai kecamatan. Pengobatan Desa. Kalau puskesmas pusat kesehatan masyarakat, masa pusat kesehatan bangunan? Pusat kesehatan ada di hati kita. Puskesmas itu ada singkatannya sebenarnya. Apa tuh? Pusing, keseleo, Heeh. masuk angin. Oh, gitu. Itu penyakitnya Iya, orang iya, desa iya. di situ. Oh. Iya. Makanya benar kalau diganti itu. Jadi, Balai Pengobatan Masyarakat. Masyarakat. Iya. Karena sakitnya itu tadi pusing, masuk angin, Keseleo. seleo. Puskes- Nah, kita bikin balai pengobatan dari tingkat desa, tingkat kecamatan, sudah rawat inap, ada tingkat kabupaten, rumah sakit rujukan, ditambah rumah sakit swasta, ada rumah sakit di Bandung yang pemerintah, ada rumah sakit swasta di Jakarta. Jadi saya punya menandatangani MOU dengan 11 rumah sakit. Dari mulai rumah sakit kelas 1 sampai rumah sakit kelas berapa ada di 11 itu. Yang rumah sakit orang gila, rumah sakit patah tulang, rumah sakit mata, rumah sakit kanker, saya sudah MOU. Mereka tinggal masuk rumah sakit warga Purwakarta dijamin oleh Gratis. pemerintah daerah. Ya. Terjamin Sampai ya. meninggal. Masyarakat Purwakarta. Meninggal dianterin ke rumahnya. Nanti berikutnya ada 1 juta. Oh, uang kematian. Uang kematian. Maka dianterin sampai di kuburnya juga Iya, dibantu. tapi masuk surga neraka aku nggak tahu. Itu nggak tahu. Nggak bertanggung jawab. Tapi membantu doa dong. Membantu doa. Doa bersama. Nanti gitu ya. mobilnya disiapin. Kita punya ambulan on call. Jadi mereka tinggal SMS, nanti dijemput ke rumahnya, dianterin ke rumah sakit. Ya. Nanti dianterin lagi ke rumah. Oke. Iya. Ya udah supaya kita sehat nih makan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Bob. Kamu panjang umur dan semua teman, bocah cantik yang tidak dapat duduk tenang, minggunya selalu goyang. Dia berjanji nanti malam akan datang bersama teman-teman menari jaipongan. Timplak timplung timplak timplak timplung bletak kembung kemplak kemplak.
Pemimpin harus mewakili Tuhan di dunia, mengasihi rakyatnya dengan sepenuh hati. Pandanglah awan di atas bintang-bintang, di sana semua bidadari turut bernyanyi riang. Inginkah kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi bersama dewa-dewi? Petiklah sebuah bintang dan bawalah pulang. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Masa aku nanya mau dibawa kemana hubungan kita, Pop? Yang kita tanya itu Purwakarta. Ya itu lagu politik. Iya kan? Iya kan? Jadi, rakyat kan sudah pilih pemimpinnya. Nah, ya setelah itu. itu nanti rakyat nanya mau dibawa kemana dibawa hubungan kemana kita. tuh hubungan kita? Jangan ketika awal aja waktu butuh, habis itu rakyatnya didiemin. Cuekin. Iya. Hubungan pemimpin dengan rakyat itu adalah hubungan cinta dan hubungan rasa. Ya udah kalau gitu Purwakarta mau dibawa kemana nih kira-kira Mau impiannya? dibawa, What is your mau dream? dibawa ke arah kehidupan yang masyarakatnya hidupnya tentram, damai, melahirkan regenerasi pemimpin yang lahir dari hati nurani rakyat. Yang sejahtera. Yang sejahtera. Tentu saja ya Yang kan? kayak ibu menyayangi Kayak anaknya. Luar Karena biasa. ibu menyayangi anaknya adalah ketulusan sejati, sehingga ibu mewakili Tuhan di dunia. Pemimpin harus mewakili Tuhan di dunia, mengasihi rakyatnya dengan sepenuh hati. Nah, cuman ya boleh lah itu bagus-bagus. Tapi terus gimana? Kan perlu nih. Iya, penataan. Penataan, Ya, infrastrukturnya. kita membangun infrastruktur, silahkan dicek infrastruktur di Purwakarta dari mulai pusat kota sampai ke pelosok desa sudah tertata dengan baik. Kita tinggal punya satu kecamatan dengan 3 desa yang puluhan tahun tidak tersentuh oleh negara.
Kan ada bendungan Jatiluhur tuh. Iya, Mereka kan tergusur. Iya, Dia iya, pindah ke kampung. Kampungnya jauh. Kemudian ke kampung itu harus pakai perahu. Nah, kemudian kita bangun infrastruktur sekarang. Nilainya 200 miliar. Untuk ukuran saya yang APBD-nya 1,6 berat. Tapi saya bertekad tahun 2015 harus selesai. Karena kasihan mereka. Dan Indonesia ini agak aneh. Daerah di situ airnya berlimpah, tapi rakyatnya nggak punya air. Nah, Di situ ada pusat pembangkit tenaga listrik, rakyatnya kagak punya listrik. mah ya. Ya nggak tahu. Lamun kata orang Sunda mah kahieman bangkong. Nah kita ini aneh, orang yang berkorban demi negara kadang-kadang tidak dihargai. Nah ini yang saya agak sedikit kecewa terhadap perjalanan bangsa ini. Enggak, air kenapa? Air bersih kenapa kurang? Ya kan di atas, Iya. Danau Jatiluhur di bawah. Di bawah. Kalau naik ke atas perlu biaya tinggi. Oh, iya. Mereka nggak mampu. Nggak mungkin, iya. Harusnya diintervensi oleh Departemen PU karena mereka sudah menghasilkan sebuah areal yang memberikan manfaat bagi orang Jakarta. Air bersihnya dari Purwakarta. Terbentuknya kawasan swasembada pangan di wilayah Kerawang, Subang, Indramayu, Bekasi. Itu airnya dari Purwakarta, dari Jatiluhur. Orang Jatiluhurnya kesusahan air sama listrik. Ya teh kumaha ya. Kok bisa begitu? Udah protes belum? Oh, udah berapa kali kirim surat? Saya kirim surat dari dulu, cuman sama Kemana? Allah aja yang nggak bikin surat. Ya, kirim suratnya kemana? Ya kan mulai dari dulu dari atas sampai ke departemennya berapa kali. Wah, ini mudah-mudahan Sudah kirim. pemerintahan baru Yang nih ya. yang baru. Cuman sama Allah saya nggak bikin surat aja. Terus kalau ngapain doa? Ya doa ya Allah. Tapi ya sekarang saya bertekad dengan kemampuan APBD saya, desa itu tahun depan selesai infrastrukturnya, mereka bisa naik mobil dengan cepat sampai ke ujung kampung. Sekarang harus naik perahu 2 jam. Wah, iya ya. Ini kan jalan. Listrik. Listrik, Air. saya Air listrik di bersih. Purwakarta. Saya sejak saya pimpin, saya sudah pasang hampir 40.000 kepala keluarga listrik, nggak dipungut biaya. Hah? Nggak dipungut pasangnya. Kalau sananya bayar Bayar, sendiri. tiap bulannya bayar tetap. Pasangnya. Bahkan Pasangnya. pernah anggaran listrik saya melebihi anggaran provinsi. Masih ada ya nggak kebagian listrik ada nggak? Masih ya, sekarang tinggal sedikit lagi lah. Tapi tahun ini selesai. Semuanya rakyat Purwakarta cang. Listriknya teraliri dengan baik. Tapi katanya Purwakarta nih tempat Dan kemudian ada investasi satu, paling sekarang baik. saya terus mendorong untuk ini kita ini kadang gini, investasi itu kan diperlukan. Nah. Industri itu diperlukan, tapi kadang-kadang industri dibebani lagi harus bangun infrastruktur sendiri. Saya di Purwakarta enggak, kalau ada industri, aku bangun jalannya. Karena mereka sudah bayar pajak. Cuma satu masalahnya, Apa di itu? kita keadilan bayar pajaknya yang belum. Apalagi kritik Pusat dong. dan daerah, begini, perusahaannya di Purwakarta banyak banget. Terus Tapi pajak kantor kemana? pusatnya di Jakarta. Pajak duit lari ke Bayar Jakarta. pajaknya di Jakarta, kita Ah. kebagian baunya aja. Tapi kan juga kebalik lagi duitnya. Ke daerah kan balik lagi. Tapi dari nggak pusat. dihitung berdasarkan bagi hasil, jadi sama dengan kabupaten lain. Kalau Yang tidak bagi hasil menghasilkan- kan sumber daya alam ya selama ini. enggak, harusnya kan ada bagi hasil pajak juga ada bagi hasilnya. itu yang Jadi menarik. dicatatnya sebagai pendapatan pajak di DKI Jakarta. Bukan pendapatan Padahal pajak di- pendapat dari situ Iya. ya? Nggak adil itu, nggak adil. Sedih kadang. Terus kalau tadi nyebut apa? Investment Itu bagi katanya daerah. para investor Ya, pada ya kita seneng termasuk nih daerah investasi yang di investasinya terbaik di Indonesia. Purwakarta. Pelayanan investasinya Dapat adalah- apa? Dapat penghargaan investment KPPD award Award. sama Kalau dulu KPPD Award, KPPD kalau sekarang Award. Investment Award. Oh, investment award. Iya. Siapa yang ngasih itu? Ya biasanya Menko. Oh, Menko Ya. Perekonomian ya biasanya. Iya, Menko. menarik berarti ya buat para investor. Ya, untuk investor ya kita berinvestasi sudah di relatif Purwakarta. hampir habis tanahnya untuk industri. Iya. Sudah Oh, hampir. industri udah habis. gitu Udah ya? hampir habis lah. Lalu industri apa yang kita. terbuka peluang untuk orang-orang Ya, yang kayak saya punya duit itu Loh. banyak gimana nih? Tanam sengon. Tanam sengon. Tanam Oke. sengon, tanam pohon jati, Ah. tanam bambu. Ya. Area-area masih terbuka. Saya tidak boleh ada kawasan Purwakarta yang gundul. Harus ada pohonnya semua. Tanam bambu juga menarik ya gini. Menarik. Menarik. Bambu kan sekarang menjadi bahan ekonomi tinggi. Ayo, tanam bambu nanti bikin rumah bambu kayak di Bali. Bikin kerajinan bambu, bikin ukiran dari bambu. Kan keren. Tidak ada. Indonesia ini negeri kaya raya, luar biasa. Tinggal bagaimana sumber daya manusianya diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki. Dan kita katakan pada dunia, kita negara kaya. Merdeka. Yes. Udah merdeka ini, tinggal dibangun. Ini rasanya sudah terlalu banyak ini beliau kurasi. Padahal ini kerjanya masih banyak. Beliau harus ngurusi rakyat, ya kan? Setelah acara ini, ya kan? Ya, kembali lagi ke Purwakarta, Kembali ke begitu ya. Purwakarta. Tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Deddy Mulyadi. ke sini, Kang Deddy, ya kan? Mudah-mudahan ini barokah, bermanfaat, didengarkan semua khalayak, termasuk para pengambil keputusan di pusat, ya kan?
yang ada kritik itu. Iya. Ya kan? Oke. Nah, tapi sebelum itu kita pamit dulu ya. Ya. Kita pamit. Mirsa, demikian acara untuk Indonesia Aku. Saya pamit. Wahyu Muryadi. Saya Poppy Pradana Putri. Namanya hampir sama, Deddy Mulyadi. Nyanyi dulu. Kalau gitu. Ini lakin Afdol, kurang Afdol kalau nggak diakhiri dengan nyanyi. Iya, kita Nyanyi dengerin dong. dulu suara Pak Bupati Purwakarta. Silakan. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu.